Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa alihi mutahharin wa ashabi ajma'in wattabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu Ghazwatul Hudaybiyah wa bai'atur Ridwan. Sababuha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yuridu Makkata mu'tamiran la muhariban wa ma'ahu 1500 minal muhajirin wal ansar bila silahin falamma alimat Quraisyun bi khurujihi ijtama'at liman'ihi an baitillahil haram. Dalam kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tahun yang ke-6 daripada hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terjadi yang dinamakan peperangan Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan. Penyebab daripada terjadinya peristiwa tersebut bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah menuju kota Mekkah dalam keadaan untuk melaksanakan ibadah umroh dan tidak ada tujuan untuk berperang. Dan beserta Nabi ikut sekitar 1.500 daripada sahabat beliau, baik daripada muhajirin ataupun daripada al-ansor, tanpa membawa persenjataan. Maka manakala mengetahui daripada pihak Quraisy di kota Mekkah dengan keluarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuju kota Mekkah, maka mereka berkumpul merencanakan untuk mencegah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk sampai ke Baitullah Al-Haram. Diceritakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi bahwasanya beliau memasuki kota Mekkah beserta sahabat-sahabat beliau. Dalam keadaan ada yang mencukur rambutnya dan ada yang memotong rambutnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal tersebut kepada kaum muslimin bahwasanya beliau bermaksud untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka keluarlah beliau beserta sahabat sampai di perbatasan daripada Hudaybiyah. Maka mendengar hal tersebut daripada pihak Quraisy dengan kedatangan Nabi ke Hudaybiyah dengan tujuan menuju kota Mekkah. Maka pihak Quraisy mengutus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam utusan dengan tujuan untuk menanyakan sebab apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mekkah. Maka di antara daripada utusan pihak Quraisy yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Maka datanglah beliau ke menghadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, engkau telah menghimpun daripada manusia-manusia. Kemudian engkau beserta mereka datang untuk menuju keluargamu dan kerabatmu dengan tujuan untuk memecah belah mereka. Sesungguhnya pihak Quraisy bersumpah bahwa engkau tidak bakal bisa memasuki dan tidak boleh memasuki kota Mekkah pada ini tahun." Kemudian kembalilah Urwah setelah dia menyaksikan apa yang diperbuat oleh para sahabat dengan Rasulullah SAW. Di antaranya Urwah bin Mas'ud ini menyaksikan bahwasanya tidaklah Nabi kita SAW melaksanakan wudhu kecuali para sahabat itu saling berebut untuk mendapatkan daripada tetesan-tetesan wudhu ataupun air wudhu daripada Nabi kita SAW.
Dan kemudian mereka mengusapkan sisa ataupun air wudhu daripada Nabi kita SAW ke tubuh mereka. Kemudian hal kedua yang dia saksikan daripada sahabat, manakala Nabi kita SAW duduk di hadapan mereka, maka para sahabat itu senantiasa menundukkan suara mereka di hadapan Nabi kita SAW. Dan juga mereka tidaklah mengangkat pandangan mereka ke wajah Nabi kita SAW, karena menghormat daripada Nabi kita SAW. Kemudian manakala Urwah bin Mas'ud kembali ke pihak Quraisy, maka dia mengatakan kepada pihak Quraisy bahwasanya aku datang dari seseorang yang laksana Kisra, yaitu raja Persia, di kerajaannya, dan laksana seorang kaisar di keagungan singgasananya. Maka tidaklah aku pernah menyaksikan seorang raja terhadap penduduknya seumpama Muhammad SAW dengan para sahabat, yang mana mereka para sahabat beliau itu tidak bakal menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk satu apapun. Maka pikirkanlah wahai pihak Quraisy, maka bahwasanya beliau Muhammad SAW datang kepada kalian dengan tujuan untuk memberi petunjuk, maka hendaklah kalian menerima daripada apa yang dia sampaikan. Dan bahwasanya aku terhadap kalian adalah orang yang memberi nasihat, dan aku khawatir kalian tidak bakal bisa menang, bahkan kalian bisa kalah dalam menghadapi Nabi kita SAW beserta para sahabatnya. Walakin lam yahdus fiha harbun ta'ziman li hurmatil bait alladzi ja'alahu Allahu haraman amina. Tetapi tidak sampai terjadi peperangan karena membesarkan daripada kehormatan Baitullah, yang mana Allah lah yang menjadikan Baitullah haram, terhormat, dan senantiasa aman daripada segala bentuk peperangan. Walamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah arsalat ilaihi Quraisyun ar-rusul yas'alunahu an sababi maji'i. Farsala ilaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsman yu'limahum maqsidahu wa basyara al-mustad'afin bi qurbil fathi wa annallaha muzirun dinahu. Maka manakala sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Hudaybiyah, kemudian pihak Quraisy mengutus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa utusan yang mereka menanyakan daripada sebab datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Hudaybiyah dan menuju daripada kota Mekah. Maka Rasulullah SAW mengutus kepada pihak Quraisy di kota Mekah Sayyiduna Utsman dalam rangka memberitahu kepada mereka apa tujuan Nabi kita SAW dan para sahabat beliau untuk menuju kota Mekah, yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian juga dalam rangka memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat Nabi yang masih berada di kota Mekah, yang tidak mempunyai perlindungan dan daripada orang-orang yang lemah daripada pelindung, bahwa semakin dekat atau hampirnya terbukanya kota Mekah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bakal menampakkan daripada agama Islam. Falamma wasala habasatu Quraisyun fasya'a indal muslimin anna Utsman kutila. Fada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa lil bai'at fabaya'uhu tahta syajaratin hunaka ala allat yafirru wa tusamma hadhil bai'ah bai'atar ridwan. Manakala sampai Sayyiduna Utsman ke kota Mekah, kemudian pihak Quraisy menahan beliau, sehingga tersebarlah berita di antara kaum muslimin bahwasanya Sayyidina Utsman terbunuh.
Maka Nabi kita SAW mengajak para sahabat beliau untuk melakukan baiat. Maka semua para sahabat melakukan baiat terhadap Nabi kita SAW di bawah suatu pohon yang berada di Hudaybiyah, bahwa mereka tidak akan kabur daripada peperangan seandainya terjadi. Yang mana baiat ini dinamakan Baiatur Ridwan. Nah, itulah daripada sejarah yang terjadi di tahun yang ke-6 daripada hijrah Nabi kita SAW, yaitu terjadinya peristiwa Hudaybiyah dan terjadinya Baiatur Ridwan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat, bisa meneladani daripada para sahabat terhadap Nabi kita SAW, dan bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada keluarganya, begitu juga para sahabat, dan menambah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menambah-nambah keimanan kita. Mudah-mudahan kita sampai istiqomah dalam dan matikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.